Kita masih membahas tentang bab azkari sujud, bab yang berkaitan dengan zikir-zikir yang dibaca di dalam sujud. Para ulama berbeda pendapat. Ikhtalafal ulama fi sujud, fi sholati wal qiyam ayyuhuma afdalu. Para ulama berbeda pendapat antara sujud di dalam solat dan berdiri di dalam solat. Ya, sujud di dalam solat dan berdiri di dalam solat. Di antara dua ini mana yang paling afdol? Posisi yang paling afdol di dalam solat, apakah posisi berdiri ataukah posisi sujud? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Mazhab Syafi'i menyatakan posisi terbaik di dalam solat adalah posisi berdiri. Ya, mazhab Syafi'i, mazhabnya kita. Mazhabnya kita. Posisi terbaik dalam solat, posisi berdiri. Al-qiyamu afdalu, kata beliau. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan berdiri di dalam solat lebih afdal dari posisi sujud di dalam solat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, afdalu salati tulul kunut. Paling afdalnya solat tulul kunut, panjang berdirinya, lama berdirinya. Itu hadis riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang lahir tahun 204 Hijriah. Wafat 261 Hijriah di dalam sahihnya. Berdasarkan hadis tersebut, mazhab Syafi'i menyatakan bahwa posisi terbaik di dalam solat adalah posisi berdiri. Ya, karena Nabi katakan afdalus solati tulul kunut. Makna kunut di sini adalah apa? Al-qiyam, berdiri. Kunut itu punya arti banyak, bukan hanya kunut subuh. Ya, kunut artinya banyak. Di antara arti kunut adalah ta'ah, taat. Itu arti kunut. Qanitan lillahi ta'ala. Mereka berkunut kepada Allah Ta'ala. Maknanya mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kunut yang lainnya adalah al-khusyu'. Khusyuk. Makna kunut lainnya adalah ad-du'a. Doa. Itu yang dipakai di kunut subuh. Jadi kalau kunut subuh itu artinya doa. Al-ibadah, arti lain kunut adalah ibadah. Dan masih banyak daripada arti-arti dari kunut. Di antaranya juga di dalam hadis tersebut artinya al-qiyam, berdiri. Jadi Rasul sallallahu alaihi wa barak wasallam bersabda, afdalu sholati tulul kunut. Paling afdalnya salat melamakan berdiri. Makanya berdiri itu disebut dengan ruknun tawilun, rukun yang panjang. Kalau ada orang ingin mengkhatamkan Al-Quran dalam posisi berdiri di dalam solat, diperbolehkan. Para ulama salaf terdahulu, yang mereka melamakan posisi berdiri di dalam solat, membaca misalnya satu ayat. Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150, membaca satu firman di surat Yasin, wamtazu ayyuhal mujrimun. Itu beliau selesai sholat isya, beliau sholat sunnah,
beliau baca ayat tersebut atau firman tersebut di surat Yasin, takrir, diulang-ulang itu kalimat sampai subuh. Basah jenggotnya dengan air mata. Itu kan artinya di hari kiamat Allah pisahkan para pendosa dengan orang-orang yang taat. Beliau menghayati makna kalimat tersebut, diulang-ulang dari Isya sampai subuh. Jadi kita mau khatamkan Al-Quran misalnya dalam posisi berdiri dalam sholat, diperbolehkan. Sayyidina Utsman bin Affan sebelum dibunuh, beliau kan dibunuh, itu dalam posisi sholat berdiri membaca Al-Quran. Dibunuh dengan sangat keji, dimutilasi, dipotong jarinya, ditusuk perutnya, dimutilasi oleh bugot, pemberontak. Keadaan beliau sedang berdiri dalam sholat membaca Al-Quran. Tertumpahlah itu darah di mushaf, jatuh di kalimat atau di kata wal yatalattaf, ya. Itu kan ada simbol merah. Nah, itu sebagai tanda bahwa dahulu Sayyidina Utsman dibunuh, darahnya jatuh di lafaz tersebut. Dan subhanallah posisinya di tengah Al-Quran, di jantungnya Al-Quran, di tengah. Nah, ini pendapat mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita sholat posisi berdiri dalam mazhab Syafi'i, berdiri itu lebih afdol daripada posisi sujud. Wali anna dzikra al-qiyami huwa al-Qur'an wa dzikra as-sujudi huwa tasbih wal Qur'an afdol. Nah, alasannya apa? Alasannya apa dan kenapa posisi berdiri di dalam sholat lebih afdol daripada posisi sujud di dalam sholat? Alasannya adalah zikir yang dibaca ketika posisi berdiri dalam sholat adalah Al-Quran. Sedangkan zikir yang dibaca dalam posisi sujud adalah tasbih. Al-Quran lebih afdol daripada tasbih. Itu alasannya. Kan posisi berdiri kita baca Al-Quran. Dalam posisi sujud dan ruku baca Al-Quran, kita sudah jelaskan hukumnya makruh. Posisi ruku dan sujud membaca Al-Quran hukumnya makruh. Tidak disunnahkan. Nahani Rasul sallallahu alaihi wasallam an aqra raki'an aw sajida. Sayyidina Ali mengatakan Nabi melarang saya membaca Al-Quran di dalam solat ketika di dalam posisi ruku dan sujud. Larangannya di sini larangan makruh. Karena tempatnya baca Al-Quran, membaca Al-Quran di dalam solat, tempatnya itu dalam posisi al-qiyam, posisi berdiri. Nah, oleh sebab itu zikir yang dibaca ketika berdiri dalam solat adalah Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fadlu kalamillah ala sa'il kalam kafadli alal khalqi. Perbandingan kemuliaan firman Allah dengan ucapan-ucapan yang lain itu bagaikan perbandingan Allah dengan makhluk. Al-Quran kalamullah al-munazzal ala qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, at-ta'abbud bitilawatih, al-manqul bitawaturih, al-mabdu bi suratil Fatihati, al-makhtum bi surati An-Nas. Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya lewat perantara malaikat Jibril. Bernilai ibadah siapa yang membacanya, dan diriwayatkan secara mutawatir, diawali dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Itu yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Nah, perbandingan Al-Quran dengan zikir tentu lebih mulia Al-Quran.
Membaca Al-Quran itu lebih mulia daripada zikir. Lebih mulia daripada zikir. Bukan berarti zikir tidak mulia. Enggak, kita membandingkan dua hal yang mulia. Ini ulama lagi membahas mana yang lebih afdol. Apakah membaca Al-Quran ataukah zikir? Lebih afdol mana? Membaca Al-Quran. Nah, fakana man tuwila bihi afdal. Nah, karena membaca Al-Quran itu paling afdolnya ibadah, afdalu ibadah. Ya, fil hadis, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdolnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Tentu dengan tadabbur, memahaminya, baca dengan tajwid, dengan baik dan benar. Kalau yang sudah mampu membaca dengan baik dan benar. Kalau yang baru belajar baca dapat pahala. Ya, salah tidak berdosa. Yang berdosa itu baca Al-Quran salah jika orangnya sudah mahir membaca Al-Quran, paham hukumnya, tapi malas menggunakan bacaan yang benar, dia yang berdosa. Tapi kalau orang yang tidak paham gak berdosa. Justru ketika dia bacanya salah dapat pahala, karena lagi berusaha membaca Al-Quran, dapat pahalanya dua. Pahala berusaha membaca Al-Quran terbata-bata, dan pahala membaca Al-Quran. Nah, Sayyidina Ali mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Beliau katakan tajwidul huruf wa ma'rifatu wukuf, yaitu memperbagus bacaan huruf dan mengetahui kapan berhentinya membaca Al-Quran. Jadi makin lama kita berdiri dalam solat sambil membaca Al-Quran, makin afdol, makin besar pahalanya. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Mana lebih afdol? Membaca Al-Quran di dalam solat dan membaca Al-Quran di luar solat. Itu juga jadi pembahasan oleh para ulama. Nah, para ulama mengutip riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib, paling afdol membaca Al-Quran di dalam solat kalau dibandingkan dengan membaca Al-Quran di luar solat. Kenapa? Karena dia membacanya dalam keadaan ibadah juga. Solat ibadah, didobel lagi membaca Al-Quran. Kemudian dikembangkan lagi, mana lebih afdol membaca Al-Quran lewat hafalan dengan membaca Al-Quran menggunakan mushaf. Maka dijawab juga oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan lebih afdol membaca Al-Quran lewat mushaf, lebih besar pahalanya dibanding lewat hafalan. Lewat hafalan dapat pahala juga, tapi kalau mau membandingkan dengan mushaf lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena dia libatkan mata melihat firman Allah. Ibadah mata masuk di situ, ibadah lisan masuk di situ, ibadah hati masuk di situ kalau dia tadabbur. Tapi kalau dia lewat hafalan, dia hanya dapat lisan dan tadabbur, mata gak dapat. Makanya dulu ada seorang sufi namanya Abu Muawiyah Ad-Dorir. Abu Muawiyah Ad-Dorir ini dorir buta. Tapi ketika membaca Al-Quran, membuka mushaf, Allah kembalikan penglihatannya. Dia bisa melihat Al-Quran. Selesai baca Al-Quran, kembali buta. Jadi seakan-akan matanya itu diciptakan hanya untuk bisa melihat mushaf Al-Quran. Jadi lebih afdol dalam mazhab Syafi'i posisi berdiri daripada posisi sujud. Mazhab Syafi'i. Alasannya masuk akal juga, rasional juga. Ya, karena zikirnya posisi berdiri dalam solat Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Sedangkan zikir posisi sujud adalah tasbih. Wa dhahaba ba'dul ulama ila anna sujuda afdalu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadithi al-mutaqaddim aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Namun ada sebagian ulama
Sebagian ulama menyatakan sujud lebih afdol dari berdiri ketika sholat. Sujud lebih afdol dari berdiri. Alasannya ada hadis yang diriwayatkan Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya hamba di sisi penciptanya ketika dia dalam posisi sujud. Ini yang menjadi rujukan dan landasan hukum para ulama yang lebih mengafdolkan sujud daripada berdiri di dalam sholat. Ya, terlepas daripada itu, berdiri dalam sholat mulia, sujud juga mulia. Berarti bersyukur kepada Allah, orang yang diberikan kemudahan untuk bisa sujud kepada Allah, berdiri kepada Allah di dalam sholatnya, itu kita harus syukuri dan kita harus jaga. Ya.